Oke, soal berikutnya adalah seperti ini ya. Jadi sebuah batang konduktor yang sangat panjang menempel pada jalur konduktor yang saling tegak lurus ya terhadap sumbu X dan Y. Kemudian batang konduktor tersebut membentuk sudut 30 derajat terhadap sumbu X dan bergerak ke arah X positif dengan laju konstan V. Saat T sama dengan 0, titik sentuh batang konduktor itu di X sama dengan L0. Ya. Seluruh sistem berada dalam medan magnet seragam B0 berarah ke luar bidang kertas. Ya. Nah, terus untuk pertanyaan-pertanyaan berikut, jawaban harus dinyatakan dalam besaran-besaran yang diketahui. Yang A, tentukan fluks medan magnet. B, tentukan posisi titik sentuh pada saat T. Ya. Yang C, besar gagal induksi. Dan yang D, pada jalur yang sejajar sumbu X, kemanakah arah arus induksi yang terjadi. Nah, kita coba jawab. Jadi, hitunglah fluks medan magnet saat T sama dengan 0. Ya. Maksudnya fluks medan magnet di sini ya. Nah, fluks medan magnet di sini, seperti biasa, saya harus pilih normal dulu. Jadi saya pilih normal ke arah luar saja ya, sama seperti biasa, begitu. Nah, jadi yang A, ketika kita hitung flux, jadi saat T sama dengan 0, ini saat T sama dengan 0, jadi kalau saya gambarkan, nah begitu kira-kira. Panjang ini L0, saya sebut saja sudut ini alfa misalkan. Nah, karena sudut ini alfa, maka kita bisa hitung panjang ini ya. Ini adalah L0 tangens alfa ya. Nah, karena saya pilih, karena B-nya keluar, B keluar, dan normal juga saya pilih keluar, maka saya bisa hitung flux AT sama dengan 0. Saya bisa hitung sini saja flux magnetik saat T sama dengan 0. Karena ini B-nya uniform ya, B-nya seragam. Nah, kalau B seragam, kita bisa langsung saja ya. Tidak harus pakai integral, jadi saya tinggal ngitung B dot N A begitu. Nah, karena N-nya keluar, B-nya juga keluar, maka tetanya 0 ya sudutnya, jadi sama dengan B kali A ya. Nah, A-nya ya pakai luas segitiga, jadi saya dapatkan B kali L0 kuadrat per 2. Saya tuliskan di sini. Jadi flux magnetik saat 0 adalah B kali L0 kuadrat per 2 dikali tangens alfa ya. Ini flux magnetik saat T sama dengan 0. Oke, pertanyaan B. Tentukan posisi titik sentuh batang saat T gitu ya. Nah, jadi kalau saya gambarkan, misalkan ini sumbu X, sumbu Y. Ya. Kemudian saya punya batang, misalkan ini saat T sama dengan 0. Dan kemudian saya punya batang lagi saat T sama dengan T1 itu misalkan. Nah, jadi ini batang saat T sama dengan 0 ya. Nah, jadi karena setiap batang itu bergerak ke sini dengan kecepatan V, ya, maka selama selang waktu T, untuk selang waktu T,
maka jarak dari sini ke sini itu adalah V kali T, begitu. Dan karena panjang ini adalah L0, maka posisi titik sentuh, atau titik kontak batang dengan sumbu X, itu di posisi XT itu adalah L0 plus V kali T, ya. Nah, bagaimana dengan Y-nya? Nah, kalau saya hitung Y-nya, karena tangansnya alfa sama-sama, ya, ini alfa, ini juga alfa, ya, maka kalau saya sebut ini adalah YT, ya, maka saya harus punya selalu YT dibagi dengan XT itu harus selalu sama dengan tangans alfa, dan ini konstan, ya. Nah, maka di sini saya bisa dapatkan YT sama dengan XT kali tangans alfa. Nah, jadi di sini kita bisa hitung flux magnetik saat T. Nah, saya bisa hitung flux magnetik saat T. Berarti ini B, rumusnya sama, kali A, begitu. Karena dia searah, ya, B dengan N-nya. Jadi ini B dikali A, A-nya sekarang adalah setengah XT dikali YT, nah, atau sama dengan saya bisa tuliskan Y-nya adalah X tangans alfa, ya, jadi saya bisa tuliskan B per 2 dikali XT kuadrat, itu, ya. Nah, atau kalau saya tahu X-nya adalah L0 plus VT, saya bisa tuliskan di sini B per 2 dikali L0 plus VT kuadrat, ya. Nah, ini adalah flux magnetik saat T-nya. Nah, untuk pertanyaan C, hitunglah besar GGL induksi yang terjadi saat T. Nah, GGL induksi, ya, seperti biasa kita tinggal di saat T, ya. Kita bisa gunakan rumus Faraday-Lenz. Nah, kita tinggal turunkan saja dengan mengambil N sama dengan 1. Maka saya punya B dikali L0 plus VT. Ini ada yang terlewat, ya. Ini tangans alfa harusnya. Ini juga tangans alfa, ya. Nah, begini. Nah, jadi kali V dikali tangans alfa, ya. Nah, jadi saya punya ada minusnya. Nah, jadi GGL induksi saat T, saya bisa tuliskan B minus B kali V dikali L0 plus VT dikali tangans alfa. Ini adalah GGL induksinya. Nah, yang D, nah pada jalur yang sejajar sumbu X, kemanakah arah arus induksi? Nah, bisa kita lihat di sini, ini tandanya negatif, ya. Ini tanda negatif. Lagi tanda negatif itu menunjukkan bahwa B induksi itu berlawanan dengan normal. Jadi kalau saya gambarkan, saya pilih normalnya ke luar, nah, maka B induksinya ke dalam, ya.
Nah, karena B induksinya ke dalam, dengan aturan tangan kanan lagi, maka arah arus induksinya searah jarum jam ya. Jadi ini I induksi searah jarum jam. Jadi arah arus induksi pada sumbu X, pada kawat sejajar sumbu X ya, kawat sejajar sumbu X itu dari dari kanan ke kiri ya, kanan ke kiri ya, atau dari timur ke barat. Nah, seperti itu. Nah, di sini juga sebenarnya terlihat sebenarnya bahwa ketika kawatnya bergerak ke kanan ya, nah, ketika kawatnya bergerak ke kanan, maka luasnya membesar ya. Ketika luasnya membesar, kalau luasnya membesar, maka fluksnya juga membesar. Nah, jadi sistem itu melawan ya, sistem melawan sehingga nanti muncul B induksi yang berlawanan dengan normal ya, dengan B asal berlawanan dengan B asal, karena B asalnya keluar juga, maka B induksi berlawanan dengan B asal, jadi B induksinya ke dalam ya. Nah, itu dengan hukum Lenz ya, atau bisa terlihat langsung dari persamaan ini. Oke. Nah, kasus ini sebenarnya adalah kasus motional IMF ya. Jadi ini adalah kasus motional IMF sebenarnya. Nah, motional IMF maksudnya adalah, jadi kita tahu bahwa kalau saya punya ada B keluar sini, kemudian saya punya kawat konduktor ditarik sepanjang B yang seragam ya, ini uniform, maka akan muncul beda potensial di ujung-ujung kawat konduktor ya, di ujung-ujung kawat konduktor. Nah, kita bisa lihat kalau saya zoom daerah sini ya. Nah, maka ini sebenarnya saya bisa tuliskan saya punya muatan positif, saya punya muatan negatif ya. Meski misalkan dia bergerak ke sini V, ada medan magnetik B keluar. Nah, jadi kalau saya punya muatan bergerak dalam medan magnetik, maka dia dapat gaya magnet ya. F-nya itu adalah V cross B, Q V cross B, ingat, gaya magnetik itu adalah Q V cross B ya. Nah, tapi karena Q-nya negatif ya, hati-hati, jadi V cross B itu arahnya ke bawah, karena negatif jadi arahnya ke atas, jadi ini adalah gaya magnetik, arahnya ke atas. Jadi akhirnya terkumpul muatan negatif di atas dan muatan positif di bawah ya. Nah, setelah setimbang, beda potensial antara ujung atas dan ujung bawah. Ini adalah beda potensial antara ujung atas ya, ujung bawah yang lebih positif ya, dan atas adalah, nah ini rumus yang
cukup terkenal itu B kali L. L itu adalah panjang kawatnya dikali V. V itu laju geraknya ya. Ini rumusan dari GGL mosional ya, atau motional EMF. Nah, sekarang kalau saya terapkan di sini, karena sistemnya bergerak tidak lurus, tapi miring begini, jadi kalau kawatnya begini, B-nya keluar, sama. Ya. Sistemnya begini, ini V. Nah, saya bisa bikin proyeksi sini, ya. Karena ini alfa, maka ini alfa. Nah, maka saya bisa bikin proyeksi ke sini. Nah, ini adalah V sin ya. Ini adalah V sin alfa. Nah, dan ini sama, ini kutubnya negatif, ini kutubnya positif. Jadi GGL yang muncul itu adalah B kali L dikali, bukan dikali V, tapi dikali V sin alfa, begitu. Nah, lagi kalau saya tuliskan, karena ini L dan ini X, ya, ini alfa, maka XT itu adalah L cosinus alfa, atau L sama dengan XT per cos alfa. Ya. Nah, maka saya bisa dapatkan, dan XT tadi adalah L0 plus VT ya, per cos alfa. Nah, maka saya bisa dapatkan GGL induksinya itu adalah B. L-nya saya ganti jadi L0 plus VT kali V dikali tangens alfa ya. Nah, dimana kalau saya gambarkan, ini batang kita, di sini kutub negatif, di sini kutub positif. Nah, arus mengalir dari potensial tinggi ke potensial rendah. Jadi ini arusnya mengalir ke sini ya. Nah, dia searah jarum ya. Nah, dari sini bisa kita lihat dengan menggunakan motional EMF itu hasil yang kita dapat sama persis ya dengan yang kita hitung menggunakan persamaan Faraday tadi ya. Nah, jadi ketika Anda bertemu dengan soal batang konduktor yang ditarik dalam medan magnet seragam, Anda bisa kerjakan dengan menggunakan Faraday lens atau dengan motional EMF. Untuk soal ini sebenarnya karena pertanyaannya dipecah jadi menghitung flux terlebih dahulu, ya. Karena ditanya menghitung flux terlebih dahulu, jadi lebih pas kalau kita gunakan Faraday ya, karena dia memang dibawanya ke pengerjaannya via Faraday lens ya, tidak via motional EMF. Tapi hasilnya sama ya. Oke, nah soal berikutnya ini soal yang cukup menarik gitu ya. Jadi sebuah batang masanya M dengan panjang D dan resistansi R bisa meluncur sepanjang tanpa gesekan sepanjang bidang horizontal ya. Bergerak sejajar ya. Bergerak pada rel sejajar ya. Seperti gambar di samping sini. Nah, kemudian saya punya baterai dengan GGL yang konstan ya. Dihubungkan antara kedua rel dan sistem berada di medan magnetik seragam yang konstan ya, berarah keluar gitu. Nah, jika kita asumsikan batang mulai dari kondisi diam
tunjukkan bahwa pada saat T, batang akan bergerak dengan kecepatan seperti ini ya. Lajunya seperti ini. Nah, kita analisa dulu bagaimana tiba-tiba bisa keluar rumusan seperti ini. Nah, seperti yang kita tahu, kalau saya punya sistem seperti ini adalah 2 rel, kemudian kita punya batang, dan di sini saya hubungkan dengan resistor, misalkan R begini. Ini ada daerah medan magnet keluar, misalkan seragam. Nah, di sini arus induksi itu hanya muncul ketika batang tuh bergeser gitu ya. Jadi arus induksi itu hanya muncul ketika batang bergeser atau bergerak lah gitu ya. Nah, kalau batangnya tidak bergerak, tidak ada arus induksi yang muncul gitu ya. Nah, sekarang di sini batang awalnya diam ya, jadi harusnya tidak bergerak. Nah, tapi sekarang tidak dihubungkan dengan resistor, tapi dihubungkan oleh suatu sumber tegangan ya. Oleh suatu sumber tegangan. Jadi kita ganti di sini. Ini batang. Ya. Di sini diganti jadi sumber tegangan. Di sini ada B keluar. Nah, sekarang kita tinjau saat T sama dengan 0. Misalkan. Nah, batang tidak bergerak, tidak ada arus induksi, tapi karena ada baterai, maka harusnya muncul arus ke sini. Nah, muncul arus ke sini, I gitu. Nah, I saat 0 tentunya di sini. Ya. Muncul arus I. Nah, ketika arus muncul, ya, sekarang kondisinya bahwa batang berada pada batang mengalir arus ya, pada batang mengalir arus dan berada pada medan magnetik. Daerah bermedan magnet. Nah, karena batang mengalir arus listrik, kemudian berada di dalam daerah bermedan magnetik, muncul gaya magnetik. Nah, kemana gaya magnetiknya? Ya, I-nya ke bawah pada batang, B-nya keluar. Kita tahu F magnetik itu adalah IL cross B, begitu. Ya. Jadi ke kanan ya. Jadi F magnetiknya muncul ke sini, kiri ya. Kanan F magnetik muncul ke kiri. Nah, sekarang muncul gaya magnetik ke kiri. Karena relnya licin, maka batang mulai bergeser. Ya, ketika batang mulai bergeser, arus induksi muncul. Ya. Arus induksi muncul dan sekarang kontribusi arus yang mengalir pada rangkaian tidak lagi hanya dari sumber tegangan ini, tapi juga muncul kontribusi dari arus induksi. Ya. Nanti I-nya berubah, kalau I-nya berubah, F-nya berubah, F-nya berubah, laju geraknya juga akhirnya berubah. Nah, pertanyaannya, tunjukkan bahwa laju gerak saat T itu dinyatakan oleh persamaan yang ini. Gitu. Oke, nah, itu adalah idenya. Sekarang akan kita coba selesaikan. Nah, seperti biasa saya pilih arah normal. Saya pilih normalnya ke arah luar ya. Jadi saya pilih normal keluar. Saya gambar rangkaiannya. Nah, misalkan ini sudah saat T ya, T tertentu. Ini ada baterai di sini.
ya. Ada B keluar, gitu. Nah, asumsikan misalkan I masih mengalir ke sini ya. Sorry, salah. Ini ke sini. Nah, kita bisa gunakan Kirchhoff. Kita bisa gunakan persamaan Kirchhoff, KVL. Nah, tapi ingat, Kirchhoff untuk kasus induksi ya, itu V dari A ke A tidak lagi sama dengan 0 ya, tapi ini sama dengan N d flux magnetik dt ya. Jadi ini versi KVL-nya tidak lagi sama dengan 0 ya. Nah, kita bisa hitung fluxnya. Kalau saya bikin arah X positif ke sini ya, kita bisa hitung fluxnya, normalnya ke atas ya. Nah, karena B-nya seragam ya, karena B seragam, fluxnya bisa kita hitung. Jadi flux magnetiknya saat T itu adalah B kali D ya, kali X tentunya di sini ya, X-nya fungsi T. Nah, misalkan jarak ini adalah XT gitu. Nah, posisinya. Nah, dari sini kita bisa hitung flux magnetiknya. Oh ya, B dengan N searah ya, jadi positif. Nah, saya bisa hitung berapa flux magnetik terhadap dt-nya. Itu jadi, atau itu kita langsung saja terapkan ke VL ya, VAA. Saya ambil loopnya begini ya. Saya ambil loopnya begini. Jadi ini sama dengan, karena ini ada resistansi ya, batang punya resistansi, jadi dia mengalir arus juga. Jadi saya punya di sini I kali R minus GGL sama dengan minus N-nya 1 di sini DDT dikali B kali D kali X gitu. Jadi I kali R minus L sama dengan minus B kali D dx dt, tentunya sama dengan Vx gitu ya. Jadi saya punya I sebagai fungsi dari T-nya adalah GGL per R dikurangi B D per R kali Vx ya. Nah, ini adalah arus yang mengalir pada rangkaian. Ya. Dia bergantung pada Vx nilainya. Jadi yang awalnya I-nya hanya kontribusi dari GGL saja ya, dari GGL yang DC. Sekarang ada faktor dari GGL induksinya ya. Ini kontribusi dari GGL induksi. Ya. Ini adalah arus induksinya gitu ya. Dan yang ini arus dari DC ya. Nah, ini harus dari sumber tegangan DC-nya. Dan ini arus totalnya. Nah, sekarang kalau kita hitung ya, pada batang dia ada gaya F ke sini tadi. Ini F magnetik ya, sama dengan ILB. Jadi F magnetik sama dengan M dvx dt gitu ya. Ini hukum Newton. Ingat, ini sama dengan AX gitu ya, dvx dt itu. Nah, ini bisa saya tuliskan jadi I kali D, karena lap panjangnya adalah D, kali B itu sama dengan M dvx dt. I-nya bisa saya substitusi, jadi saya punya dvx dt sama dengan GGL D B per M, ya per M ada R-nya betul, dikurangi B kuadrat
Saya tuliskan di sini D kuadrat B kuadrat per MR dikali Vx ya. Nah, ini adalah persamaannya. Nah, saya bisa tuliskan begini. Saya keluarkan epsilon D kali B dibagi MR. Jadi tinggal 1 minus dB per epsilon dikali Vx ya. Ini adalah dVx dt. Nah, sekarang kalau saya misalkan U itu sama dengan 1 min dB per epsilon Vx gitu ya, maka du itu sama dengan minus dB per epsilon dVx gitu ya. Jadi dari sini saya bisa ganti ya. Ini saya ganti jadi minus epsilon per dB kali du dt sama dengan epsilon d kali b per m kali r. Ini jadi u ya, jadi u gitu. Nah, jadi epsilonnya bisa kita coret. Nah, kemudian bisa saya dapatkan du per u sama dengan minus d kuadrat b kuadrat per mr dt. Jadi saya integralkan. Kita integralkan, ini konstan ya. Dari 0 sampai T. Ini jadi ln U ya. Nah, saya kembalikan lagi, U-nya jadi 1 minus dB per epsilon Vx. Batasnya Vx-nya dari sama dengan 0 ya, karena dia diam awalnya. Ini dari Vx sama dengan 0 sampai Vx sama dengan minus d kuadrat b kuadrat per mr. Nah, kalau saya masukkan Vx-nya sama dengan 0 jadi 1 ya. Jadi kita tahu ln 1 sama dengan 0 gitu. Jadi langsung saja ln-nya saya pindahkan ke sini. Jadi saya punya 1 min dB per epsilon Vx itu adalah E pangkat minus, ini ada T-nya ya, D kuadrat B kuadrat per MR kali T. Nah, kita pindah-pindahkan ruas. Saya bisa dapatkan Vx sebagai fungsi T-nya adalah epsilon per D kali B kali 1 min E pangkat minus D kuadrat B kuadrat per MR kali T ya. Nah, ini adalah V-nya. Ya. Nah, bisa kita lihat ketika saya ambil T-nya menuju tak berhingga ya, kalau saya ambil limit T menuju tak berhingga, suku yang ini itu menuju 0 ya. Ini menuju 0. Karena di sini pangkat negatif ya. Jadi ketika sudah bergerak lama sekali, Vx-nya jadi epsilon per dB ya. Kira-kira jadi epsilon per dB. Nah, kalau saya masukkan ke sini, ya, Vx sama dengan epsilon per dB, ya, jadi dB-nya hilang, jadi epsilon per r. Maka di sini nanti I-nya itu akan menuju 0 ya. Ketika T-nya menuju tak berhingga ya. Jadi artinya nanti ketika sudah lama bergerak, kontribusi dari sumber tegangan DC yang ini
itu akan sama dengan kontribusi dari arus induksinya ya. Jadi nanti saling cancel, karena saling cancel jadi arusnya sama dengan 0 ya, kelamaan. Oke, ini adalah contoh-contoh soal terkait dengan induksi elektromagnetik ya. Makasih.